Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Siapa sih di sini teman-teman yang nggak kenal Roblox? Mau usia sekolah, bahkan usia yang mungkin udah kerja, udah kuliah pun kayaknya teman-teman nggak akan lepas dari game Roblox ya. Tapi teman-teman tahu nggak sih, saya di sini menemukan sebuah game Roblox di Game Jolt. Terang-terangan nih di Game Jolt, dia bilangnya adalah Scary FNAF alias Scary Five Nights at Roblox. Jadi ini adalah FNAF tapi versi Robloxnya. Dan dari judulnya, teman-teman bisa lihat nih, ada tulisan ransomware. Terang-terangan banget loh. Dia menyebut kalau ini adalah ransomware. Dan teman-teman bisa akses langsung ke websitenya di sini nih. Atau teman-teman cek aja di kolom deskripsi. Itu linknya. Nah, kenapa saya nunjukin langsung websitenya sekarang? Karena saya belum download dari si ransomware-nya ini. Ini apakah betul ransomware atau enggak? Sekarang kita akan sama-sama deh, kita coba untuk download terlebih dahulu. Apakah aman atau tidak? Di sini antivirus saya nyalakan ya. Sekarang kita akan coba untuk lihat dulu. Kira-kira apakah ada ransomware-nya atau tidak? Saya juga nggak tahu nih ya. Kira-kira apakah ada nih? Oke, masih belum download. Dan oke, sekarang sudah download nih. Downloadnya kurang lebih ukurannya 26 MB. Ukurannya nggak begitu gede ya. Tapi kita coba lihat nih. Agak lama nih. Ini scanning for virus ya. Seperti biasanya kayak gini. Saya menggunakan Microsoft Edge ya. Harusnya aman kalau misalnya memang ini bukan ransomware. Tapi downloadnya udah beres. Tiba-tiba langsung ada tulisan threat found. Bener loh. Ini threat found dari Microsoft Security atau Windows Security di sini. Atau Windows Defender ya, pokoknya itulah. Kita coba lihat nih. Virusnya apa sih? Berarti ternyata bener. Ini mengandung virus, teman-teman. Wow. Kita coba lihat ya. Kira-kira mana yang di-block thread-nya? Oh, ini ternyata. Kita lihat ya. Dan teman-teman bisa lihat ya. Di sini, ternyata walaupun dia ransomware, tapi terdeteksinya adalah sebagai Trojan Suschill. Trojan Suschill. Mungkin teman-teman yang sudah ngikutin dari channel saya, Trojan Suschill itu ciri khasnya adalah Trojan yang akan menginjeksi file ke dalam sistem dan akan membuat Windows itu tiba-tiba entah itu restart sendiri, atau shutdown sendiri, atau tiba-tiba sistemnya berubah sendiri, dan lain sebagainya. Pokoknya berhubungan dengan sistem, gitu. Dan ini Trojan. Katanya ransomware, tapi kok Trojan ya? Berarti ini berbahaya dong. Dan kenapa kok malah saya dari awal udah nunjukin websitenya ya? Kayaknya teman-teman jangan pernah coba deh. Karena ini mengandung Trojan. Yang dimana Trojannya ini bisa memodifikasi sistem gitu ya. Jadi teman-teman jangan pernah coba. Tapi pada video kali ini saya ingin coba. Jadi teman-teman cukup tonton saja ya. Jangan pernah coba di PC asli. Kecuali kalau teman-teman menggunakan virtual PC ya. Oke, sekarang saya akan matikan dulu semua dari si Windows Security-nya. Semua proteksinya saya sini dimatikan ya. Oke, saya matikan seperti ini saja, sepertinya sudah cukup. Oke, sekarang kita akan coba untuk download lagi. Kalau misalnya sudah seperti ini, harusnya sudah tidak akan terdeteksi sebagai virus lagi ya. Karena Windows Security-nya sudah mati. Oke, sekarang kita akan download beneran. Dan masih proses. Dan di sini, oke, masih belum muncul ya. Oke, iya, masih belum muncul. Ini yang tadi, yang barusan ini. Oke, sekarang sudah muncul. Dan sekarang baru bisa dibuka. Ada tulisan open filenya ya. Tadi nggak bisa, karena langsung tiba-tiba threat found, alias filenya langsung dihapus oleh si Windows Security-nya. Nah, kalau yang sekarang, ini baru bisa. Oke, sekarang saya akan coba untuk buka dulu ya. Kira-kira isi filenya apa sih di sini? Kita coba pindahkan dulu ke desktop. Terus kita coba lihat dulu, atau mungkin kita klik 2 kali aja dulu ya. Dan ternyata isinya folder 1 seperti ini saja. Oke, sekarang kita akan coba untuk ekstrak saja ke desktop. Dan sudah, ini ukurannya hanya 26 MB ya. Jadi ukurannya nggak begitu besar. Sekarang kita coba untuk buka dan ada gamenya dan ada readme-nya. Kita coba baca dulu ya readme-nya ya. Oke. Ini adalah game yang dimana saya menemukannya di sebuah website yang misterius. Dan katanya websitenya ini dihapus, tapi saya masih punya gamenya. Oh, ternyata yang nyediain tadi di Game Jolt itu bukan developernya. Sekali lagi ya, teman-teman harus hati-hati ya. Jangan pernah untuk coba ini ya, walaupun saya tadi nyediain linknya. Warning, tapi ini nggak ada N-nya. Warning di sini ya tulisannya. Game ini adalah virus. Dia bilang sendiri, dan kamu tidak bisa meng-close-nya. Tapi
kalau misalnya kamu ingin memainkannya, ya silahkan. Kamu akan tanggung sendiri resikonya. Wow, ini beneran virus ya. Kata yang menyediakannya. Ini bukan developernya. Ini katanya ditemuin di sebuah website yang katanya aneh. Katanya kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat dulu ke the game-nya, alias gamenya. Dan gamenya cuman ada 2 biji, alias 2 file saja. Ada datanya, file pendukungnya, dan juga ada exe-nya. Harusnya ini Roblox ya, tapi namanya kok Revenge. Wow, ini namanya kayak serem banget gitu ya. Oke, sekarang kita langsung coba buka deh. Ini filenya 26,9 MB, kalau yang ini 8,61. Gak ada keterangan apapun ya. Kalau kita coba lihat ke propertiesnya di sini. Ya, cuman ada allfreegamesofc.com. Apakah ini websitenya? Kayaknya sepertinya ini deh. Tapi ya sudah deh, sekarang kita akan langsung coba untuk buka saja. Oke, sebelumnya saya pastikan volumenya saya besarkan biar teman-teman bisa dengar. Kalau misalnya ada suara-suara, kita akan langsung coba jalankan. Kira-kira gimana sih ini virusnya? Apakah berbahaya atau tidak? Tapi kalau kita lihat, bener aja ya. Belum tiba-tiba dari Windows Defender Smart Screen langsung ya seperti ini. Kayak peringatan kalau ini adalah sebuah virus. Oke, sekarang kita coba more info, kita run anyway aja ya. Kita yes, dan langsung tulisan die. Tulisan mati gitu ya. Dan langsung akan ada tampilan seperti ini. Yang dimana ini ada karakter Roblox ya. Teman-teman udah tahu ya, ini karakter Roblox. Dan ada tulisan Hell alias neraka. Udah, judulnya hanya seperti ini saja. Kayaknya ini memang kayak mencurigakan ya. Tadi juga websitenya katanya nggak jelas gitu ya. Dan ini bervirus beneran. Dan kita nggak bisa full screen sayangnya di sini. Kita mau alt enter nggak bisa. Terus pencet F11 juga nggak bisa. Yang lain-lainnya nggak bisa. Oke, saya akan coba untuk besarkan dulu ya. Saya akan potong di OBS-nya saja. Dan oke, ini sudah saya potong ya. Ini hanya tampilannya hanya saya seperti ini kan saja kok ya. Oke, saya hanya potong seperti ini biar teman-teman bisa full experience. Kita akan coba untuk play dulu. Kira-kira apa nih ya yang akan membuat komputer ini menjadi rusak atau apa gitu ya. Saya di sini menggunakan virtual PC ya. Teman-teman jangan pernah berani melakukan hal ini di PC asli. Oke, sekarang saya akan coba untuk buka dan loading di sini. Apakah ini lagi proses menginjeksinya? Dan oke, ada tulisan ser, tiba-tiba langsung ser 1. Ini bahasa apa ya? Mungkin day 1 gitu ya. Langsung tiba-tiba ala FNAF muncul di sini. Dan kita bisa gerakan mouse-nya di sini. Kiri kanan. Ada 2 pintu ala FNAF banget. Dan di sini tapi nggak ada tombol kamera kayaknya ya. Kita coba ke bawah sini. Oh, kita langsung harus keluar dan tiba-tiba langsung seperti ini. Jendela kita bergerak-gerak sendiri. Dan langsung ada jendela, tiba-tiba seperti ini. Oh no, AKWEVFIGOA. Ini pokoknya apa ya, teman-teman silahkan baca sendiri deh. Ini apa maksudnya? Mungkin ini nama monsternya. Oh no, itu catch you, menangkapmu. Tadi kalau lihat dari gambarnya sih kayaknya harusnya itu Golden Freddy ya. Tapi mungkin ala Roblox lah. Dan kita malah justru didapati jendela seperti ini tampilannya. Langsung seperti ini. Ini apa maksudnya ya? Tapi kita coba pencet OK. Dan langsung True Revenge. Seperti ini. Jendela kosong. Gak ada apa-apa loh. Dan langsung teman-teman akan disapa dengan tulisan seperti ini. Tapi anehnya, kenapa kok jendelanya seperti ini ya? Jendelanya tidak hitam loh, tapi transparan. Langsung ada tulisan seperti ini. Coba deh, saya akan coba dulu untuk ubah wallpapernya dulu ya. Apakah wallpapernya bisa untuk diubah atau tidak? Kita coba nih ya. Kita coba ke personalization. Oke, nggak bisa diubah ya. Saya akan coba untuk ubah dulu bentar ya. Oke, sekarang saya terpaksa harus ganti wallpapernya menjadi hitam polos agar teman-teman bisa baca ya. Ini emang aneh ya, karena ketika kita buka jendela seperti ini, tampilannya transparan seperti ini loh. Dan kita bahkan bisa tembus nih. Tampilannya seperti ini tuh. Bisa tembus loh. Dan, suaranya teman-teman udah dengar ya. Suaranya kayak ala horor ya. Dan katanya tulisannya adalah seperti ini. Sistem kamu sudah terinfeksi. Semua dokumen, foto, game, dan juga data-datanya semuanya sudah terenkripsi katanya. Dan untuk menyelamatkan datamu, kamu harus memberi 500 Bitcoin. 1 Bitcoin aja hampir 1 miliar. Atau bahkan mungkin kayaknya udah lewat ya. 1 miliar rupiah. Ini 500 ya, kali 500 aja berapa ya? 500 miliar. Emangnya teman-teman mau bayar segitu?
untuk bisa mendapatkan alamat dari root folder dari program ini, jangan pernah untuk restart PC-nya. Karena kalau misal teman-teman restart PC-nya, maka teman-teman nggak bisa untuk mendekripsi dari si filenya lagi. Katanya sih seperti itu. Dan ini nggak bisa di-close ya. Coba kita kalau ke jendela ini bisa di-close nggak? Bisa sih tulisannya. Dan di sini sebenarnya ada tulisan 1 hour left, alias ada 1 jam lagi untuk teman-teman bisa ini ya. Kayak gitu. Tuh, ini ada suaranya ya. Kalau saya pencet si ininya, si jendelanya. Tapi kalau saya nggak pencet jendelanya, lagunya hilang. Kayak gitu ya. Kalau saya pencet ini, ada suaranya lagi. Tapi pas saya pencet ini, nggak ada lagi. Gitu ya, aneh ya. Coba, sekarang kita coba pencet close window deh. Bisa nggak sih? Dan emang nggak bisa. Emang nggak bisa close window. Tapi kalau kita pakai task manager, apakah bisa? Harusnya sih bisa. Kita coba ke revenge ini, terus kita end task ini. Bisa. Bisa untuk di close. Tadi sih padahal kalau di foldernya bilang kayak gini loh. Katanya kamu tidak bisa nge-close. Lah, tapi kita pakai task manager bisa di close. Lah, jadi ini yang bener gimana? Katanya PC kita nggak boleh di restart. Dan sebelum di restart pun, pas udah muncul tulisan seperti itu, kita katanya filenya akan terenkripsi. Lah ini file Scary FNAR-nya yang ini aja nggak terenkripsi, padahal saya simpan di desktop loh. Oke, mungkin teman-teman kayaknya ada yang nggak percaya ya. Kita akan coba deh. Sekarang tuh ada tulisan pay now-nya di sini. Dan ini mungkin ini kayaknya alamatnya ya. Alamat untuk pembayaran kita. Mungkin ceritanya seperti itu. Ini entah asli, entah enggak, saya nggak akan mau coba. Karena itu akan sangat berbahaya. Oke deh, ini file wallpaper warna hitam polos tadi. Saya akan coba pindahkan ke sini dulu ya. Apakah file ini terkunci atau enggak? Sekarang saya akan coba lagi. Kita akan coba lagi, kita coba revenge lagi. Dan sekarang nggak usah di full screen ya. Kita akan coba untuk tidak akan full screen. Karena tadi ternyata jendelanya bergeser-geser. Kita coba play lagi sekarang. Dan oke. Mungkin kayaknya di sini akan menginjeksi ya, karena ini adalah Trojan Suscil. Dia akan langsung memodifikasi sistem kita untuk bisa mengakses sistem kita untuk entah itu untuk dimatikan atau lain sebagainya. Dan pas di sini, oke, ini nggak ada apa-apa ya. Kita pencet kamera nggak bisa apapun di sini. Kita cuma hanya bisa nengok kiri kanan dan di kiri nanti akan ada monster. Monsternya adalah Golden Freddy kayaknya ya. Tuh, ini ceritanya mungkin Golden Freddy dan tiba-tiba seperti ini. Langsung seperti ini. Dan monster yang namanya nggak jelas ini menangkap kita. Seperti itu. Dan tulisan di sini. Tuh. Lihat ya. Ini transparan loh jendelanya. Transparan banget. Ini jendelanya transparan. Dan pas jendelanya transparan nanti akan muncul tulisan yang sama seperti tadi. Sistem kamu sudah terinfeksi. Katanya data-data kita semuanya sudah di-lock. Sudah dienkripsi. Tapi mana nih? Wallpaper kita aja nggak dienkripsi. Ini wallpaper saya ya, yang baru saya tadi buat ya. Ini, tuh. Kita coba ya, kita coba buka fotonya. Masih bisa kok. Tuh, masih bisa kok. Masih bisa fotonya. Nggak kekunci. Jadi ini ransomware palsu dong. Soalnya nggak ngunci loh. Dan coba deh, sekarang kita coba ke task manager ya. Kita ke task manager, kita coba, atau nggak usah ke task manager. Kita coba untuk restart. Katanya nggak boleh di restart ya. Katanya sih nggak boleh di restart. Kita coba ya, kita coba restart. Apakah PC kita akan tiba-tiba langsung bagaimana gitu ya? Kita coba lihat ya. Oke, untuk saat ini mungkin restartnya masih normal. Oke, kita akan langsung tiba-tiba, mungkin kayaknya masih blue screen. Masih belum blue screen ya, masih aman. Dan oke, saya menggunakan VMware. Booting masih normal. Booting masih normal, tidak ada yang terganggu ya. Dan kita coba masuk ke dalam user saya di sini. Masih normal. Tidak terjadi apa-apa. Apakah filenya terenkripsi di sini? Padahal tadi mengandung virus ya. Katanya ransomware tapi Trojan. Aneh ya. Dan pas kita lihat di sini, filenya tidak terkunci sama sekali. Dari wallpaper kita pun tidak terkunci sama sekali. Ini wallpaper memang warnanya hitam saja ya, sengaja. Karena tadi memang harus warna hitam biar kelihatan untuk si tulisan yang tadi. Dan di sini, filenya nggak jalan sama sekali. Harusnya kalau misalnya kita restart, tiba-tiba nanti program yang tadi, tulisan yang your file as encrypt dan segala macamnya harusnya muncul lagi. Di sini nggak sama sekali.
Apakah ini adalah sebuah virus yang emang beneran virus tapi akan menginjeksi sistem kita? Atau ini hanya prank saja? Tapi kalau misalnya teman-teman berpikir ini adalah prank aja, masalahnya tadi Windows Defender atau Windows Security itu menganggap dia adalah Trojan Sucil yang akan menginjeksi ke dalam sistem dari Windows teman-teman. Memang ini ransomware-nya palsu, tapi ada Trojannya tetap. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Menurut saya sih, teman-teman walaupun tadi sudah tahu linknya dan ada di deskripsi juga, tetap teman-teman jangan pernah coba ini di PC asli. Karena ini mengandung virus. Titik ya, seperti itu. Ini mengandung virus Sucil yang berbahaya untuk sistem teman-teman. Jadi, jangan pernah untuk dilakukan. Walaupun ini prank niatnya, tapi mengandung virus, ya tetap aja. Jangan pernah dicoba. Begitu ya. Jadi, bagaimana menurut teman-teman virus kali ini? Coba tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar tentang virus ini. Kayaknya ini agak aneh ya. Ini kayaknya mau jokes sih. Jokes virus gitu ya. Jokes ransomware tapi mengandung virus. Saya juga jadi nggak bisa berkata-kata ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga gak bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.